Ya segitulah kehidupan bro. Kadang apa mas? Fak lah. Ternyata itu yang di belakangnya Mas Iksan itu skuter, itu ternyata akronim. Akronim dari Seniman kurang terkenal. Ngasih makan. Pokoknya karena aku kan punya modal muka sakno. Tapi aku punya tempat sih mas, lebih murah dari Yogyakarta untuk membuat ataupun untuk beli ukulele tadi. Di mana itu? Lamongan. Wah, kene kono lalapan ukulele. Oh iya, pecel lele tuh. Oh iya. Akhirnya udah tapi itu berkali-kali. Wah itu padahal aku terinspirasi dari Wonder Woman. Corona. Karena saking bencinya I love you Corona. Welcome to the talk by Realism 87 with Iksan Scooter. Mas Iksan Scooter. Siap Mas Rizky Bonjel. Kita udah lama nggak berjumpa. Iya, karena kan kalau kita kan biasanya berjumpa kan di atas panggung. Iya. Terus di warung kopi. Ya segitulah kehidupan bro. Kadang apa mas? Fak lah. Pertama kali ketemu Mas Iksan itu kalau nggak salah waktu Mas Iksan ngisi di salah satu universitas di Malang. Betul. Di sini inisialnya UB. Betul. Universitas Bonjel. Dan aku waktu itu ya dikasih buku sampean. Bener banget. Dan bukunya masih tersimpan rapi di rumah. Dan nggak pernah dibaca. Dibacalah Sama saya. Oke, mantap. Dan kapan buku kedua? Buku kedua, kepinginnya buku keduanya adalah buku nikah. Oh my god, banget. Ternyata buku kedua buku skripsian, Pak. Dan ini kameranya mana nih? Dan harus dipahami dan diketahui oleh seluruh khalayak penonton yang ada di seluruh semesta maupun galaksi. Apa itu? Bahwa Mas Rizky Bonjel. Udahlah, kita akan membahas yang lainnya. Itu, ya wes, itu. Di sini tuh Mas Iksan sih mau tak tanya-tanya, bukan Mas Iksan tanya saya. Oh iya. Mas Iksan tanya saya, posisi kita beda, yuk ganti. Pokoknya pertama kali aku ketemu Mas Iksan itu di UB itu 2000 berapa ya? 2015. Ya antara 14-15, kalau bukuku itu 2014. Ya. Buku 2014-15, Mas Iksan ngisi di acaranya Ayah PD ya. Betul, PD baik. PD fucking baik. PD fucking baik. Dulu itu PD itu jahat loh ya. Jahat ya. Saking jahatnya sampai jadi baik. Dia ya. tuh baik sama aku baru-barusan. Oh iya kalau Dulu ada. dia jahat banget. Semenjak dia jadi petani, Wih, ngasih tomat, siap. lombok. Tapi Mas PD itu. Tapi kalau petise. Mas PD itu kalau kita membahas soal Mas PD baik itu orang yang salah satu orang yang nganggur di Twitter. Ya. Semuanya di follow. Di follow. Kenal nggak kenal di follow ya nggak sih? Kenal nggak kenal di follow. Bawamu tahu ketemu, bawamu gak. Pokoknya follow dia raja follow baik ya. Pokoknya gak penting lah. Baik buat PD baik. Wong janjo itu. Ya lah. Kalau kita ngomongin Mas Iksan ini nggak jauh dari kehidupannya tentang ya ternyata itu yang di belakangnya Mas Iksan itu skuter itu ternyata akronim. Akronim dari Seniman kurang terkenal. Seniman kurang terkenal. Iya. Kenapa kok sampai kurang terkenal gimana? Itu siapa pertama yang bikin akronimnya? Itu jadi aku waktu itu masih di Jakarta. Oke. Tahun 2010. Kemudian 2010 itu bandku gak jelas. Band gak jelas band gitu. Sebenarnya putih band dan bandnya gak jelas. Gak terlalu terkenal. Gak terlalu terkenal. Gak mungkin. Ibarat tinju itu kelas bluringan. Oke. Nah, ada dan ada. Terus wis aku tak bikin band baru. Cari band, cari personil, nggak dapat. Terpaksa akhirnya wis aku tak nyanyi dhewe wis. 2000 berapa itu? 2012. Akhirnya aku tanya ke seorang temanku. Itu namanya Mas Tri, dia orang yang punya uang. Anak nomor 3 itu ya? Ya, dia anak nomor 3 dan kadang ya nomor 3,5. Tri kok? Tri. Anak nomor 2 berarti Dwi. Nomor 10.
keren. Wah, dasar. Dasar Dharma Pramuga. Iya. Aku masuk. Pramuga itu Terus satu. habis itu Mas Tri, dia profilnya dia itu dia orang label yang selalu punya uang. Oh iya, amin. Jadi Produser waktu ya? aku nggak punya uang, dia pasti ngasih uang, ngasih makan. Pokoknya karena aku kan punya modal muka sakno. Jadi dengan modal sakno, jadi jangan pede buat orang-orang teman-teman yang ganteng-ganteng. Dengan modal ganteng, kamu berpotensi tidak ada orang ngasih uang. Jadi dengan modal seperti ini, kamu potensinya banyak. Termasuk Mas Tri. Karena ini. Terus akhirnya aku takut ke Mas Tri. Mas, aku mau niat jadi penyanyi solois. Kira-kira nama panggungmu yang cocok apa? Oke. Skuter ae kowe. Oh, orang Jawa dia? Orang Jawa yang tinggal. Skuter ae kowe. Apa Mas skuter? Seniman kurang terkenal. Masuk. Middle. Oke. Tidak terlalu lebih, tidak kurang. Pas. Oke. Kita segmentasinya, orang-orang kan segmentasinya menengah ke atas. Oke. Kalau Iksan skuter segmentasinya menengah ke samping. Gini. Jangan muncrat. Hidungmu jangan muncrat. Kita segmentasinya jadi lebar. Oke. Sip. Akhirnya jadi Iksan skuter. Kalau kita ketinggian, Kalau menengah ke atas bahaya. masih ada Hotman Paris. Bahaya. Menengah ke bawah bosok. Bantalan gobis. Gobis goreng mana ya? Gobis goreng kolesterol bro. Akhirnya udah Iksan skuter pas ini menengah ke samping. Tapi emang bener loh, kalau kita melihat demografisnya Indonesia, menengah ke sampingku sangat luas banget loh. Luas. Karena kan orang yang tinggi di Indonesia kan bisa dihitung. Ini mau aku daftarkan di Haki soal segmentasi produk. Oke, cakep. Orang-orang kan menengah ke atas, menengah ke bawah, aku menengah ke samping. Saya tak daftar di saya, Mas. Daftar Haki nanti. Oke, tak daftar ya. Nanti kalau ada siapa motivator menirukan ucapanku bayar rek. Ini tak daftar lagi. Kalau duit iki musisi. Ya gitulah akhirnya jadi Iksan skuter sampai hari ini. Kan kebetulan waktu itu ya aku naik Vespa. Lagi naik Vespa. Iya. Oh, sampai sekarang masih ada Vespanya? Masih. Koleksinya apa sekarang, Mas? Ada PTS 1, VBB 1. VBB-nya tahun berapa? 63 berarti harganya 45-an itu. Ya, kurang lengkap. Tembus kan? Ori kan? Bisa sampai 1,5 juta, Bos. Ya insya Allah lah. Pokoknya istriku jangan sampai tahu. Ini tak kasih tahu. Oh, gitu. Istrinya Mas Iksan, harganya PTS kalau sekarang dulu mungkin dapatnya mungkin 3 juta, 4,5 dan sebagainya. Sekarang itu kalau BPKB lengkap itu sampai 20 ke atas. Oh, kalau ada kwitansi pembelian? 25 ke atas. Oke. BPKB lengkap, apa meneh tembus, rongko dan sebagainya. Nggak pernah masuk video klip? 35 ke atas. Plus tanda tanganku? Malah turun, Mas. Oh iya. Gak camat gara ya. Gak camat ya saya. Tergantung oleh Mas Iksan notaris tembus aja. Oh iya. Masuk. PTS sama aku PTS juga. PTS juga 8 berapa? 77. Oh 77. Oh 90. 90. Oke, cakep. Spesial. Yes. Berarti kakakku berarti. Aku 84, Pak. Oh my god. VBB-nya tahun berapa? 63. VBB ku 61. Oh my god banget. Kalau satunya lagi apa? PX. Sama aku ya PX, Pak. PX. Tahun berapa? 81. 86 saya, Pak. Wah, berarti pas umuranku nek 8 PX. Itu sumpah ini podo koleksine, Pak. Persis. Sama aku PTS, VBB, PX. Terus satu lagi ada Jepangan kan? Saya Jepang udah saya ini lelang. Oh, donasi. Nah, itu gimana diceritain, Mas? Donasi. Suatu hari kan viral lagi. Ya yang kalau nggak salah itu pengamen itu ya? Nah, pengamen aku lihat ada seorang bapak kemudian berseragam mematahkan ukulele itu yang aku tangkap sebagai musisi itu seperti halnya dia sedang membakar buku. Anjir, keren. Jadi, wah ini nggak betul lah. Oke. Nah, cara perlawananku adalah aku harus menggantikan musisi-musisi itu dengan ukulele baru. Karena aku nggak punya uang. Oke. Pandemi. Oke. Ono Astrea Grand. Ya udah tak lelang. Ternyata laku 9 juta. 9 juta. Ngerti tak gol dewe. Wah, aku kan ngitung. Loh, tak kira kan 2 juta. Cuk 9 juta, Cuk. Wah, ngerti ngono gawe LPG.
Bapak-bapak banget ya. Oh iya, biar dapat mengepul. Terus 9 juta itu yang dapatnya orang mana Mas yang di Yogyakarta. Orang Jogja. Yogyakarta. Beliau yang datang ke Malang atau kita kirim. Nah, ini akhirnya uang itu kita belikan ukulele, cuma ini proses pembuatan yang sampai hari ini belum selesai. Berapa? 100 ukulele. 100, wih. 100 ukulele. 100 ukulele itu 9 juta masih nambahin Mas? Akhirnya kurang. Akhirnya kita cari sponsor. Kok gak bilang saya? Aku waktu itu mau telepon Pak Wali Kota. Oke. Tapi nggak punya nomornya. Lu bilang saya. Karena kan saya orang kabupaten. Berartinya bupati. Iya. Iya makanya. Lebih jauh. Akhirnya ya wis lah rek. Boleh sponsor ya wis. Bener. Bulet ae. Semisal di masing-masing orang kota ya, telepon wali kota. Nah, karena aku orang kabupaten, ya apa maneh, wis kehidupan. Itu pesen di mana Mas ukulelenya Mas? Brand namanya apa sih itu? Brand Jakarta, aduh lupa aku. Itu pokoknya brand lokal. Brand lokal ya. Pembuatannya di Solo. Oke. Kurang, pokoknya total produksi itu 15 juta. 15 juta. Cuk, kurang itu. 9 juta. Akhirnya yang lelang apa itu Mas? Akhirnya aku lelang, yang penting jangan lelang harga diri. Oh, aku aja itu. Nah, jangan. Oh, jangan ya? Jangan. Sopo sing ngate lelang? Enggak ada yang mau Mas. Oh iya. Percuma enggak laku. Ya, sopo sing enggak payu? Sing merendahkan kon apa? Aku bisa. Asik. Di Jogja. Berarti 9 juta kurang lebih 6 juta. 6 juta akhirnya dapat sponsor alhamdulillah. 9 juta dijadikan kurang lebih 100 ukulele yang akan kemudian nanti kita kirim ke Pontianak. Lokasi kejadian Pontianak, Kalimantan Tengah. Pontianak. Kita sebar-sebar aja. Terus itu pakai kan enggak Mas? Nyebarinya itu pakai maksudnya itu ada temennya Mas sendiri? Ada jaringan. Ada kawan cerdas sana. Nah, kawan cerdas itu adalah salah satu penggemar dari Mas Iksan. Yeah. Kawan cerdas. Bukan penggemar, orang-orang khilaf itu. Orang-orang khilaf. Itu seharusnya kan mereka suka Afgan. Tapi Afgan juga suka mereka. Oh iya. Mas Iksan kan suka mereka gitu loh. Oh iya. Mas Iksan adalah salah satu musisi yang menghargai orang yang menghargai Mas Iksan. I love you lah pokoknya. Mas Iksan. Tepuk tangan buat Mas Iksan. Oke. Dengan 9 juta itu kita belikan 100 ukulele, ditaruh ke sana 9 juta. Kita sebar. Tapi aku punya tempat sih Mas lebih murah dari Yogyakarta untuk membuat ataupun untuk beli ukulele tadi. Di mana itu? Lamongan. Wah, kene ono lalapan ukulele. Oh iya, pecel lele tuh. Oh jam 10 makan nih, iya. Bener nih, jam-jam hari tua. Iya. Dan kalau kita ngelihat Mas Iksan ataupun mungkin buat kalian yang pernah nonton Mas Iksan secara perform, beliau ini performnya sendirian. Tapi rame pol dan satu ciri khas yang tidak hilang dari Mas Iksan selain gitar adalah topi. Topi. Why? Karena biar kayak orang-orang. Emang kalau nggak topian nggak kayak orang? Kalau nggak topian itu biasanya dia udah model ganteng. Oke, benar. Dan Raiku ngerti dewi. Ganteng Mas. Orang-orang metroseksual. Wah, aku akroseksual. Pertanian lah. Jadi aku menyesuaikan dengan style. Agropolitan. Ya, agrowisata. Ya, saya temennya pupuk organik. Nah, agroseksual. Enggak taksi agro. Akhirnya yang paling bahas. Ya wes, pakai topi itu. Juga untuk apa ya? Ciri khas dulu awal-awal Iksan Sukton juga pakai topi. Cuma topi itu ada bintang merah yang kemudian jadi olok-olokan, kemudian aku ganti aja lah. Bintang merah atau topinya warna merah terus bintangnya warna kuning, Mas? Oh enggak. Vietnam. Oh enggak. Jangan kalau Vietnam, nanti malah dikiranya Tiongkok. Oh, berarti topi itu ditinggalkan kan ya? Tapi masih ada. Masih ada. Bintangnya kalau boleh tahu itu bintang apa, Mas? Itu padahal kan orang ngomong, Mas, itu kan ideologi tertentu. Oke. Aku padahal udah jawab berkali-kali. Rek, aku dapat kempieng. Kempieng itu tutupnya botol. Tutup botol yang terbuat dari seng. Kalau kalian minum soda,
itu ada tutup botolnya. Nah, itu kempieng. Aku lawas men sih. Enggak, bukan lawas. Kita tuh istilahnya ngasih tahu bahasa baru. Biasanya kalau enggak you know kempieng? Nah, kempieng. Oh, you know fucking no. Fucking no. Kalau itu kempieng, kalau gini kempit. Oh iya. Akhirnya udah tapi itu berkali-kali. Wah itu padahal aku terinspirasi dari Wonder Woman. Oh iya, tamenge ya gak sih? Wonder Woman yang dulu itu sosok yang ambigu. Oh. Logonya merah. Oke. Ideologi Timur. Oke. Benderanya Amerika, Barat. Nggak jelas lah Wonder Woman. Oh, karena nggak jelas itu. Ya tadi segmentasinya menengah ke samping. Akhirnya iso barat, iso timur. Good. Coba Mas dipakai lagi Mas. Misal ada orang yang tanya, "Iku bintang apa?" "Iki Aquarius." Ngono. Bintang Aquarius. Daripada depan lagi. Itu timur. Terus enggak tak pakai lagi lah itu. Tapi ciri khas topi tetap tak pakai. Pakai tet ini ya. Pakai tet ini. Enggak pakai snapback gitu mungkin. Aku pernah perform enggak pakai topi. Enggak ada yang nonton ya? Oh ada. Waktu itu main di depannya Pak Menteri. Wis. Ada. Oh mungkin menghormati. Iya, gak enak Pak. Oke. Dari wong Jawa gak padahal Pak batukku jembar Pak. Gak topian ya apa iki? Ya wis lah. Akhirnya gak tak upload. Elek soal itu. Batukku ambar. Iya. Ambiar. Batukku ambiar langsung. Oh ternyata seorang Iksan Sekuter itu masih melihat penampilannya diri sendiri. Ya, meskipun jelek harus percaya diri. Oke. Gila. Meskipun jelek harus percaya diri. Harus percaya diri. Kalau peci. Nah, peci itu untuk mengganti yang topi yang bintang merah itu. Wah, aku itu malah bilang ini itu ya pakai peci aja lah. Oke. Lebih umum, lebih Indonesia. Benar. Terus Mas Iksan kemarin kan selain di Indonesia kan paling jauh itu perform di mana Mas kalau boleh tahu Mas? Yang kemarin sempat bikin terus rame itu Mas di Timur Leste. Ya, tim-tim lah ya. Di tim-tim. Tahun kemarin, 2019. Waktu itu kita pas ada tour, kemudian ada kenalan di Timor Leste, ya orang Timor Leste menawarkan mau nggak, semisal turnya itu waktu itu kan Tour de France. Itu paling timur itu Kupang. Paling timur Kupang. Mau nggak kalau ditarik ke Timor Leste? Oh mau sekali. Ternyata yang mengundang adalah salah satu partai politik di sana. Partai oposisi lah di sana sekarang. Main aku dalam acara 20 tahun referendum kemerdekaan Timor Leste. Masuk. Nyun sewu iki Mas ya. Ketika perform di sana apa enggak deg-degan nih Mas sama Sangat ya. Sangat. Karena itu acara ibarat sini apa ya? 17 Agustus lah. Oh iya. Perayaan seremonial merayakan mengusir penjajah. Istilahnya dan penjajahnya kan Indonesia gitu kan. Jadi waktu itu ada panggung, lalu ada teatrikal, ada sosok yang antagonis, berbaju loreng, pengis, dan tokoh itu memakai bendera merah putih. Anjir. Terus di endingnya kalah aja orang itu. Yang benar. Jadi aku mau nggak tepuk tangan. Iku ya apa? Tepuk tangan iku bangsaku KTP ku ya. Ya opo akhirnya ngene guys. Ya cukup lah. Oke. FIFA Timor Leste gitu. Oh kalau ini merdeka, kalau di sana FIFA Timor Leste ya. FIFA Timor Leste. Tapi kan hubungan baik antara Indonesia sama Timor Leste kan masih sampai sekarang kan baik. Makanya dari itu Mas Iksan ini adalah salah satu musisi yang dihargai di mancanegara. Malaysia pernah ya? Malaysia gara-gara corona aja. Oh kemarin, berarti belum jadi? Belum jadi itu. Malaysia, Singapura. Tapi ya gitu. Satu kata buat corona Mas. Corona. Karena saking bencinya, I love you corona. Saking tapi kalau ngomongin soal musisi sama kehidupan Mas Iksan yang sekarang, emang cita-citanya dulu itu Mas Iksan emang jadi musisi? Aku dulu pengen cita-cita jadi tentara sebenarnya.
Oh, yang diusir dong berarti dulu ya. Diusir sama Timur Leste dong. Iya, terus gara-gara aku suka dengerin Metallica. Oke. Nilaiku jelek. Jadi teman-temanku belajar serius, aku dengerin Black Albumnya Metallica sambil baca liriknya, covernya. Padahal ireng kan itu, tawola balik. Seneng kan? Terus besoknya ya nggak bisa jawab, nilaiku jelek, akhirnya nggak jadi tentara. Nggak jadi tentara? Nggak jadi tentara. Terus jadi apa? Kata orang tua. Nah. Mau kuliah di mana? Nah. IKJ. Wis. Apa itu? Institut Kesenian Jakarta. Sing liyane? ISI. Apa itu? Institut Seni Indonesia. Seniman terus. Oh, gitu kan. Justru nggak didukung dalam artian itu untuk menuju ke enggak pendidikan yang jenjangnya sama sekali. Terus akhirnya bahkan sampai hari ini ya, kurasa dari 10 orang tua yang mengizinkan anaknya, ya wis le, kon tak dongakno dadi yo seniman sing sukses. Dari 10 orang tua, gak ono ketok itu. Gak ono. Walaupun Mas Ihsan sudah membikinkan lagu untuk ayah, gak ono tetepat. Nah, itu beda. Setelah aku membuktikan, mereka apa ya? Waktu yang menjawab, akhirnya ya wis lah mengikhlaskan anaknya jadi musisi. Karena ridho dari orang tua akhirnya semakin cuing, makin mengkilat. Ya karo amplopane lah. Lo, dados ngeten Pak Nyojaku. Ayo. Aku asih kula badhe butaltur. Nyuwun tunganipun. Nah, ngapunten. Kon niku tartur tak nyojaku. Ya wis hati-hati. Kon tartur. Ture gak apa-apa, tare iku lho. Gawe sik kowe ne. Oh, ini tartur. Yo jok mul. Iyalah, gak apa-apa. Nah, itu akhirnya oke gitu. Oke, udahlah. Weh enggak jadi tentara, enggak jadi daftar. Ya wis pokoknya kuliah ya. Kuliah apa ya? Oke. Kuliah dari pilihan itu, wah kelihatannya hukum yang karena aku gak suka hitung-hitungan. Oh iya. Aku orangnya matematikanya berarti bukan, aku orangnya sosial banget. Wis. Gak seneng hitung-hitungan rek aku rek. Serawung. Ono isnya. Oke. Mau hitung-hitungan aku. Akhirnya ilmu hukum. Lek kano tak balik tak coba. Mau hitung-hitungan aku. Lek ono tak kekno. Akhirnya wis fakultas hukum aja yang paling minim hitung-hitungannya. Oke. Ternyata masih ada, Bro. Hitung-hitungan hukum waris. Wih. Fuck. Buat dunia. Duniawi. Ingat, harta tidak dibawa mati, teman-teman. Karena tanpa harta, kalian tetap mati. Dan satunya ya dosennya itu. Pak Liamsi ya? Pak Liamsi. Bapaknya partner saya ya? Yes. Pak Liamsi. Iya. Killers. Kalau ngomongin soal tentara, dulu aku punya teman, Mas. Temanku itu mau daftar tentara, nggak lolos juga, sama kayak Mas Iksan. Bukan karena... Lah aku nggak lolos, nggak memenuhi syarat. Sama dia juga tidak memenuhi syarat, enggak. Oh. Kan baris berbaris nih, semua kan bawa pistol nih. Terus kata tentara gini, oh yuk nggak lolos, loh kenapa kok nggak lolos? Lah mosok bedil ambil arek dukuran bedil. Ngene bedil. Oh, areke sak botol PPO. Lah, sak betadin. Ngawut ae, gara-gara guyon. Oleh gak guyon kok stres. Tapi akhirnya masuk hukum. Ternyata dihukum ketemu dihukum. Iya bener dihukum. Iya sih bener ya. Karena dihukum. Masuk hukum terus dihukum itu ketemu sama teman-teman yang akhirnya membuat sebuah band. Makanya kalau ngomong Malang sendiri, kota Malang, itu memang kota yang melahirkan saya dalam berkarir musik. Itu. Putih ya salah mana? Nah, si arek mau angkat kabeh. Sampai mati kisah ini kan ku jaga. Hingga berakhir nafasku. Ya cintai ya. Bahkan aku kalau Mas lagu ini sampean kritik sosial. Saya tidak mengkritik. Nah 2010 itu di mana bandku buyar, kruku podo mbuh nang diai. Terus aku nang Jakarta iki jelek cuk dhewean.
Akhirnya semenjak itu aku melakukan mendeklarasikan war. Oke. Awas yo, pokoknya ono bang undang aku. Apa lagi namanya, judulnya lupa. Ya apa sih? Ada di album proyek Bayaraten.